Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan limit logaritma natural. Nah, nomor 1 kita akan membahas limit x mendekati 0 dari ln x. Nah, kita tahu bahwa ln 0 itu kalau kita langsung substitusikan itu adalah tidak ada ya di NE. Nah, kenapa tidak ada? Karena kalau ininya log 0 itu tidak ada. Pangkat berapa yang hasilnya 0 itu tidak ada. Nah, sekarang kita lihat grafik dari ln x-nya ya. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, otomatis kalau kita diminta mencari limit x mendekati 0 dari ln x, maka hasilnya tidak ada. Nah, kalau saya diminta mencari limit x mendekati 0 dari kanan untuk ln x, maka hasilnya bukan tidak ada. Hasilnya ada. Kenapa? Kita tahu namanya limit itu adalah pendekatan. Kalau saya mau limit x mendekati 3, itu bukan benar-benar kita mensubstitusikan x sama dengan 3. Akan tetapi bisa saya cari dari 2,9. Ini adalah 3. Ini adalah 3,1. Nah, kalau saya tadi benar-benar mencari dari 0, maka hasil ln x-nya adalah di NE. Akan tetapi kalau saya mencari dari kanan, limit x mendekati 0 dari kanan untuk ln x, maka kalau saya mencarinya seperti ini, dari kanan, digeser terus ke 0, katakanlah 0,5, 0,2, 0,1, maka si garis biru ini, grafik ini, lama-lama akan terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan ke bawah. Nah, ke bawah terus, itu menandakan dia ke koordinat Y negatif. Berarti bisa kita simpulkan limit x mendekati 0 dari kanan untuk ln x itu adalah negatif infinite. Karena dia akan terus ke bawah mendekati sumbu Y negatif, akan tetapi tidak mendekati akan tetapi tidak berpotongan dengan sumbu Y negatif, sehingga bisa dikatakan bahwa hasilnya adalah negatif infinite. Nah, kalau limit x mendekati 0 dari kiri untuk ln x, kita lihat bersama. Ya. Kalau saya punya log x, maka x ini haruslah positif. Kenapa? Tidak mungkin pangkat sekian hasilnya negatif. Itu tidak mungkin. Nah, demikian pula ini. Ln x tentu x-nya itu adalah positif. Tidak ada x yang dinegatif. Nah, demikian pula yang tadi. Limit x mendekati 0 dari kiri. Kalau dari kiri otomatis kita dekatkannya dari min setengah, min 0,9. Otomatis itu kan dari minus. Ketika dari minus, maka sudah pasti ln x itu tidak ada x yang negatif. Otomatis hasilnya adalah dNE. Nah, kalau yang tadi nomor 2, limit x mendekati 0 dari kanan untuk ln x, itu bisa juga kita asumsikan menggunakan asumsi x sama dengan 1/y ya. Nah, dengan asumsi seperti itu,
maka kita bisa rubah menjadi limit y mendekati infinite dari ln 1 per y. Nah, 1 per y itu bisa kita ubah menjadi y pangkat min 1. Minusnya pindah ke depan sesuai dengan sifat-sifat logaritma. Sehingga kita bisa mencari hasilnya adalah negatif infinite. Karena limit y mendekati infinite dari ln y ya infinite. Nah, sekarang kita ke nomor 4. Berapakah hasil dari limit y mendekati 3 dari kanan untuk ln x kuadrat min 9? Nah, itu dia pentingnya limit pendekatan dari kiri dari kanan. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita pernah bahas, limit kiri, limit kanan, dan juga mengenai limit kontinuitas, inilah pentingnya. Arah itu terkadang menentukan hasil akhir, sama seperti tadi ln x. Kalau dia positif, nolnya itu dari kanan, dia hasilnya negatif infinite. Kalau dari kiri, hasilnya tidak ada. Nah, seperti ini, ln x kuadrat min 9. Nah, kita fokus ke x kuadrat min 9 dulu. Kita pecah menjadi x min 3, x plus 3. Nah, berdasarkan aturan sifat-sifat logaritma yang berlaku juga di logaritma natural, ini bisa kita pecah lagi menjadi ln x min 3 ditambah ln x plus 3. Nah, bisa kita masukkan satu persatu ya. Jadi 3 min 3 sama 3 plus 3. Kalau yang di 3 plus 3 tidak ada masalah karena hasilnya 6. Kalau yang 3 min 3 ini akan menjadi 0. Ln 0. Nah, masalahnya di sini. Ln 0-nya ini mengandung maknanya itu interpretasinya cukup banyak. Ln 0 ini tidak bisa kita asumsikan langsung di NE. Tidak bisa. Karena kenapa kita harus melihat akar dari permasalahannya. Nah, apa itu akar permasalahannya? Kita mesti lihat ln x min 3 dengan x mendekati 3 dari kanan. Nah, yang membuat ln 0 itu adalah si x mendekati 3 dari kanan. Nah, karena di sini menunjukkan arah dari kanan, maka ln 0-nya pun akan terasosiasi dari kanan. Kita tahu bersama tadi ln x mendekati 0 dari kanan untuk limit x mendekati 0 dari kanan untuk ln x itu adalah negatif infinite. Maka limit x mendekati 3 dari kanan untuk ln x min 3 hasilnya pun negatif infinite. Ya, alasannya apa? Alasannya kita melihat arahnya. Di sini 3-nya itu dari kanan, ya. Nah, ini nomor 5 pun sama. Ada penunjuk arah dari kanan dari kirinya. Limit x mendekati 0 dari kanan untuk ln sin x. Nah, kita bisa langsung masukkan 0-nya ke sin x. Sin 0 itu ya 0. Nah, kita berhadapan lagi dengan ln 0. Kita tahu ln 0 itu tidak ada. Tetapi masalahnya di soal ini, kita mendapat petunjuk bahwa x yang didekatinya itu berasal dari kanan. Kalau berasal dari kanan, maka hasilnya adalah negatif infinite. Nah, ini nomor 6. Ini bisa diselesaikan dengan dua cara. Kita selesaikan dulu dengan cara yang pertama. Limit x mendekati infinite dari 1 per x pangkat 1 per x. Nah, bisa kita asumsikan 1 per x pangkat 1 per x-nya itu adalah y. Berarti limit y, limit
X mendekati infinite dari Y. Nah, karena Y sama dengan 1/X pangkat 1/X, kita mau menurunkan pangkatnya, kita gunakan len. Kita taruh len di ruas kiri, ruas kanan. Jadinya len Y sama dengan len 1/X pangkat 1/X. 1/X yang dipangkatkan akan turun. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa len Y sama dengan min len X per X. Nah, berapa Y-nya? Kita taruh E ya. Di ruas kiri, ruas kanan, sehingga kita dapat Y-nya sama dengan E pangkat min len X per X. Nah, kalau kita langsung masukkan X mendekati infinite, maka hasilnya nanti kita menemukan ada infinite per infinite. Infinite per infinite adalah salah satu dari 7 bentuk tak tentu. Sehingga kita harus menghindari jawaban-jawaban yang seperti itu. Nah, caranya adalah sekarang kita menggunakan turunan L'Hospital ya. E pangkat turunan dari min len X itu adalah min 1/X. Dibagi turunan dari X itu adalah 1. Jadi E pangkat min 1/X. X-nya itu adalah infinite, 1 per infinite itu 0, jadi E pangkat min 0 sama dengan 1. Nah, sebetulnya kita bisa juga menaruh asumsi ya, menaruh asumsi bahwa si len X per X ini kalau tidak menggunakan turunan, kita menggunakan satu metode percobaan ya. Kalau kita taruh X-nya 100 seperti halnya logaritma ya. Ini kita taruh dalam bentuk logaritma saja dulu ya. Log 100 per 100 hasilnya 0,02. Log 1000 per 1000 hasilnya 0,03. Itu artinya kalau X-nya mendekati infinite, maka Y-nya mendekati 0. Nah, sekarang cara kedua. Cara kedua adalah kalau kita melihat seperti ini, kita asumsikan Y sama dengan 1 per X atau X sama dengan 1 per Y. Nah, menjadi limit Y mendekati infinite, Y mendekati 0 dari Y pangkat Y. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya kalau seperti ini? Y pangkat Y. Kalau kita langsung substitusikan, akan menjadi 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 pun adalah salah satu dari 7 bentuk tak tentu yang harus dihindari ketika mengerjakan limit. Nah, maka kita menggunakan turunan. Y diturunkan akan menjadi 1. Y juga diturunkan akan menjadi 1. Jadi 1 pangkat 1 sama dengan 1. Jawabannya sama ya. Nah, kita ke nomor 7. Limit X mendekati infinite dari X min len X. Nah, kalau kita langsung substitusikan infinite-nya, maka akan menjadi infinite min infinite. Infinite min infinite adalah salah satu dari 7 bentuk tak tentu yang harus dihindari ketika mengerjakan limit. Nah, otomatis cara mengerjakannya adalah menggunakan turunan. Turunan X adalah 1, turunan negatif len X adalah negatif 1 per X. Jadi 1 min 1 per X. Kita masukkan X-nya infinite, maka menjadi 1 min 1 per infinite. 1 min 0 sama dengan 1. Nah, ke nomor 8. Ini adalah bentuk umum dari len A ya. Limit X mendekati 0 dari A pangkat Fx min 1 per Fx sama dengan len A. Nah, soalnya adalah limit X mendekati 0 dari 8 pangkat 3X min 2 per 4X. Berapakah hasilnya? Nah, kita sesuaikan dengan bentuk yang
tadi ya. Nah, maka kita bisa pecahkan dulu 8 pangkat 3x ini setara dengan 2 pangkat 9x min 2 per 4x. Nah, supaya ini bentuknya akan ada 1, maka dengan bentuk seperti ini bisa kita faktorkan. Kita keluarkan dulu 2 pangkat x ya. 2 pangkat x dikeluarkan, difaktorkan menjadi 2 pangkat x dikali 2 pangkat 8x min 1 per 4x. Nah, seharusnya bentuk 8x dengan 4x ini sama ya. Otomatis bagaimana cara menyamakannya? 8x ini setara dengan 2 kali 4x. Sehingga bisa kita rubah menjadi 2 pangkat x dikali 4 pangkat 4x min 1 per 4x. Nah, berarti jawabannya adalah ln 4. Ya. Jawabannya adalah ln 4. Seperti bentuknya ya. Nah, kita ke nomor 9. Limit x mendekati infinite dari x kali sin seper x. Nah, cara mengerjakannya ini ada 2 cara. Saya bisa aja mengasumsikan y sama dengan seper x sama dengan seper y, di mana limit y mendekati 0 sama dikali 1 per y sin y. Nah, sin y per y ini kalau bentuk sin x per x sama dengan 1, maka ini pun hasilnya adalah 1. Bisa juga dalam bentuk turunan, x-nya diturunkan menjadi 1, sin seper x diturunkan menjadi cos seper x, 1 dikali cos 1 per infinite akan menjadi 1 kali cos 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, sekarang nomor 10. Berapakah hasil dari limit x mendekati infinite dari ln x per x? Nah, kita pernah bahas di video mengenai turunan ln x. Kita tahu turunan dari ln x itu adalah seper x dikali 1 per ln x. Nah, dari mana? Jadi turunan itu u aksen per ux. Nah, ux-nya itu adalah yang ini. Turunannya adalah seper x dibagi ux. Ux-nya itu ya ini. Jadi dibagi 1 per ln x. Nah, jadi kita nanti tahu hasilnya adalah 0 ya. Untuk nomor 11, limit x mendekati infinite untuk ln x per x. Seperti yang tadi sudah kita coba, anggaplah soal ini log x per x. Kita akan coba secara manual. Berapa hasilnya? Semisal dari 10 itu hasilnya 0,1, dari 100 0,02. Sehingga kesimpulannya adalah ketika x-nya mendekati infinite maka y-nya mendekati 0. Sehingga hasilnya pun 0. Bisa juga menggunakan turunan. Ln x diturunkan menjadi seper x diturunkan menjadi 1. 1 per x itu ketika x-nya mendekati infinite, maka 1 per infinite sama dengan 0. Nah, nomor 12, limit x mendekati 1 dari ln x per x min 1. Cara mudah mengerjakannya adalah menggunakan turunan. Jadi 1 per x per 1. Hasilnya adalah 1. Nah, nomor 13, kita akan membahas mengenai kalau tadi di nomor awal itu ln x, ini ln x yang dimutlakan. Ada absolute value di dalamnya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita melihat grafik ini. Di kiri dan kanan ada grafik ln x.
Kenapa? Ya karena X yang berada di daerah negatif akan mendapatkan pula hasilnya, akan mendapatkan pula nilai dari len-nya. Sama halnya seperti grafik ini. Grafik nilai mutlak dengan grafik Y sama dengan X. Nah, otomatis kalau saya di sini punya 2, ini min 2, akan mendapatkan hasil yang sama. Semisal ini 5. Jadi yang X sama dengan min 2 akan mendapatkan Y sama dengan 5. X sama dengan 2 pun akan mendapatkan hasil Y sama dengan 5. Nah, sekarang kalau limit X mendekati 0 untuk len X yang dimutlakan, berapakah hasilnya? Nah, hasilnya adalah negatif infinite. Kenapa negatif infinite? Kita nanti akan coba menyimpulkan jawaban ini berdasarkan jawaban dua arah. Jawaban dua arah dari X mendekati 0 dari kanan dan X mendekati 0 dari kiri. Sehingga jawaban ini nanti akan kita simpulkan. Apakah dia continuous ataukah discontinue. Nah, untuk ini nomor 14, dia tidak ngaruh ya, mau ininya lennya langsung X-nya seperti ini, mau dimutlakan, dia tidak ngaruh karena grafik ini mau ininya len X, mau ininya len mutlak X akan selalu ada. Otomatis jawabannya pun tidak terpengaruh, tetap negatif infinite. Nah, bedanya yang di nomor 15. Kalau dia didekatinya dari kiri, dia pun otomatis walaupun secara ini tidak ada, jadi ini 0, ini 0,5, dia pun akan mendapatkan jawaban atas itu. Nah, otomatis karena dia sama-sama didekati dari 0, dari kiri dari kanan, dan sama-sama grafiknya itu menuju ke bawah. Kalau dia mendekati 0, maka hasilnya pun sama dengan limit X mendekati 0 dari kanan, hasilnya negatif infinite. Otomatis berdasarkan teorema limit, ketika limit X mendekati A dari kanan untuk fx sama dengan limit X mendekati A dari kiri untuk fx, maka limit X mendekati A untuk fx pun nilainya sama. Otomatis hasilnya pun negatif infinite. Nah, kita sekarang akan membahas nomor 16. Limit X mendekati 0 dari kiri untuk len cos X. Nah, len cos X, kita masukkan X-nya ke sini. Didapatlah nanti len 1. Len 1 itu sama dengan 0 ya. E log 1 sama dengan 0. Karena E pangkat 0 sama dengan 1. Nah, soal seperti ini bisa juga kita selesaikan menggunakan turunan ya. U pangkat U aksen X per UX. Hasilnya pun sama, 0. Dan sebenarnya ini mau X yang didekati dari kiri mau dari kanan, hasilnya pun akan sama. Karena kita lihat di grafik ini, dia didekati dari kiri pun bentuk grafiknya pun sama. Otomatis dia continue. Nah, ini sekarang kita ke nomor 17 atau terakhir ya. Limit X mendekati infinite dari len 2 plus X min len 1 plus X.
Nah, berdasarkan sifat-sifat logaritma ini bisa kita bagi. Jadi ln 2 plus X per 1 plus X. Nah, kita abaikan dulu ln ya. Kita melihat ini limit X mendekati infinite. Sama seperti soal-soal sebelumnya, kalau pangkatnya sama berarti koefisien di depan variabel X yang pangkatnya tertinggi kita bisa bagi. Otomatis ini 1, ini 1. Jadi ln 1 per 1 sama dengan ln 1. Ln 1 sama dengan 0. Nah, itu dia soal-soal mengenai limit ln X. Semoga bermanfaat.